Kobaran api muncul dari dua toko sembako di Desa Pulau Rakyat Pekan, Asahan, Sumatera Utara, Kamis malam. Warga sekitar panik dan berusaha menyelamatkan diri serta harta benda mereka karena kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk. Api menghanguskan seluruh isi toko karena banyaknya bahan mudah terbakar. Api diduga berasal dari salah satu toko yang ditinggal pergi pemiliknya. 6 mobil damkar dari Asahan, Tanjung Balai, dan Labuan Batu Utara dikerahkan untuk memadamkan api. Di awalnya dari ruko sebelah, sebelumnya Edi Susanto alias Aci melihat dari sebelah rukonya itu ada api. Lalu kemudian dia menyelamatkan anak dan istrinya untuk keluar. Dan selanjutnya ditengoknya di sebelah itu ada api semakin membesar di sebelah rukonya. Dia meminta kepada masyarakat untuk menolong dia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Antania. Dan saya Breman Atenaya, kita simak iNews Pagi selengkapnya. Hujan deras dan juga angin kencang menyebabkan puting beliung di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya 57 rumah mengalami rusak akibat terjangan angin puting beliung. Seperti inilah suasana hujan deras yang disertai angin puting beliung saat menerjang Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah. Kencangnya angin puting beliung menyebabkan sebagian pohon besar tumbang dan menimpa rumah warga. Akibatnya, 4 rumah hancur lebur, sedangkan 57 rumah lainnya mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga mengaku kebingungan mencari tempat tinggal sementara. Puting beliung melanda di Desa Pecekelan. Yang terdampak di sini paling parah adalah Dusun Kliwonan. Sebagian warga mengalami kerusakan mulai dari ringan, sedang hingga berat. Berapa rumah Pak? Semua Pak? Sekitar untuk wilayah Dusun Kliwonan saja yang terdampak sudah sampai dengan hari ini 57. Sedikitnya 30 warga harus mengungsi usai peristiwa ini. Sementara sejumlah warga lain dibantu relawan hingga kini masih berupaya mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Diterjang hujan deras dan angin kencang, sejumlah pohon tumbang melintang di Jalan Raya Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Akibatnya 1 unit sepeda motor ringsek tertimbang pohon tumbang. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan berupaya mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa satu motor di Jalan Raya Ngemplak, Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis sore. Hujan lebat dan ukuran batang pohon yang besar membuat proses evakuasi berlangsung lambat. Sementara kondisi sepeda motor rusak parah di bagian belakang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena saat pohon tumbang, pemilik sepeda motor sedang berteduh di warung. Ini motornya kena ya? Kena, Mas. Jadi pas jatuh tadi Masnya di mana? Di dalam warung. Di dalam. Berarti pohonnya kena motor ini? Iya, di bawah. Angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon di desa setempat. Pohon menimpa sejumlah rumah warga hingga atapnya hancur. Tadi kan katanya angin kenceng,
Itu kan tahu-tahu ya roboh. Apa aja, Pak? rumah. Ini pohonnya ya? Iya, pohon jati ya. Tadi Bapak di mana itu pas ada kejadian angin itu? Di waktu itu kan saya masih kerja. Dan saya ditelepon anak saya suruh benahi rumah. Yang kena ini pohon ya? Iya. Petugas masih mendata jumlah kerugian akibat peristiwa ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Kamis siang mengakibatkan underpass Dukuh Atas Menteng Jakarta terendam banjir. Selain underpass Dukuh Atas, pemukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta juga tergenang air. Hujan yang mengguyur Jakarta sepanjang Kamis siang mengakibatkan underpass Dukuh Atas Menteng Jakarta terendam air. Banjir setinggi setengah meter menggenangi kedua bidang jalan, baik yang mengarah dari Pasar Rumput menuju Penjompongan maupun sebaliknya. Selain masih buruknya saluran drainase, banjir juga diduga akibat tidak berfungsinya pompa penyedot, sehingga air hujan yang turun dengan intensitas tinggi kembali tumpah ke permukaan. Petugas Damkar Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi untuk menyedot air, agar banjir tidak semakin tinggi dan melumpuhkan underpass. Bang, kendalanya apa sih, Bang? Kendalanya mungkin ada karena memang air melimpah ya, hujan deras. Jadi ya limpahan dari ketinggian ini soalnya ini ada di flyover turunan. Selain menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok, banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Akibatnya kemacetan parah tak terhindarkan. Kawasan pemukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta pada Kamis sore tergenang air setinggi 40 cm. Genangan terjadi karena meluapnya aliran air Kali Mampang yang berada tidak jauh dari pemukiman warga. Padahal mah hujannya kecil ya, biasanya mah air itu kali ini. Kali ya, meluap ya? Iya. Kiriman berarti dong? Kiriman, iya. Emang di sini langganan banjir atau gimana, Bu? Langganan banjir. Akibat dari genangan ini, aktivitas warga menjadi terganggu. Warga berharap kepada pemerintah untuk segera menormalisasikan kali dan melaksanakan pengerukan agar kawasan tempat tinggal mereka tidak lagi banjir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sejumlah ruas jalan utama di kota Cimahi, Jawa Barat juga dikepung banjir. Sedangkan sudah 2 bulan kawasan desa Sontang dan juga Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Riau terendam banjir. Ruas Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi, Jawa Barat nampak terendam banjir dengan aliran cukup deras akibat anak sungai Cibaligo meluap. Akibatnya, ruas jalan nasional ini tidak bisa dilalui kendaraan dari 2 arah. Pengendara terpaksa berhenti untuk menunggu banjir reda. Selain itu, banjir juga mengepung sejumlah titik jalan lain, Jalan Jenderal Amir Mahmud, Jalan Kolonel Masturi, hingga Jalan Cihanjuang. Kondisi ini sempat memutus akses lalu lintas karena ketinggian air mencapai 50 cm. Terkait hal tersebut, petugas Satlantas Polres Cimahi sempat mengalihkan arus lalu lintas di beberapa titik untuk menghindari penumpukan kendaraan. Sementara itu, 2 bulan sudah banjir melanda kawasan Desa Sontang dan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu Riau. Tak hanya rumah warga, banjir pun juga merendam akses jalan antar kabupaten. Akibatnya, aktivitas warga terganggu dan lumpuh. Terkait hal tersebut, Kapolda Riau bersama Danrem 031 Wirabima dengan menggunakan perahu karet menyerahkan bantuan sembako dan air bersih kepada warga terdampak banjir. Setidaknya memotivasi Bapak Ibu semua, teman-teman kami, masyarakat yang terdampak, dan juga menyerahkan ala kadarnya bantuan sosial. Saya kira itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani pemeriksaan konfrontasi selama 12 jam terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Firly Bahuri di Bareskrim Polri Jakarta.
Syahrul Yassin Limpo selesai diperiksa di lantai 6 di Tipikor Barreskrim Polri pada pukul 11 Kamis malam. Kepada awak media, Syahrul menyampaikan keterangan yang diberikannya sama seperti dengan keterangan yang sudah pernah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya. Syahrul Yassin Limpo diperiksa bersama dengan 7 saksi lainnya, yakni Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono di Barreskrim Polri. Terima kasih kalian nunggu sampai malam-malam, terima kasih banyak. Saya kira apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain saya sudah sampaikan dan sampai tengah malam ini. Saya kira ini bukan pemeriksaan yang pertama, ini untuk kesekian kalinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Pemirsa, gara-gara pintu masuk pasar di program parkir elektronik berbayar, ratusan emak-emak pedagang pasar tradisional berunjuk rasa di kantor Wali Kota Pasuruan. Mereka menolak parkir elektronik karena penghasilan menurun drastis usai sepi pembeli. Satu persatu pedagang pasar Kebon Agung mendatangi kantor Pemkot Pasuruan di Jalan Pahlawan, Pasuruan, Jawa Timur. Pasalnya, sejak penerapan parkir elektronik Pemkot Pasuruan, pembeli pasar nyaris tidak ada sama sekali. Saya minta dibuka pasar itu biar normal, ya Bang, biar normal seperti sedia kala. Sepi Pak, pasarnya sepi teman Mbak ya. Atas desakan emak-emak, pemerintah Kota Pasuruan akhirnya menunda penerapan parkir dan akan mengkaji ulang penerapan parkir. Kita sebagai pemerintah tentu harus juga mendengarkan, kita sebagai orang tua juga harus mendengarkan, mengolah data yang ada. Maka berkaitan dengan portal, hari ini hasil sharing dengan para pedagang pasar di pemerintah Kota Pasuruan, kita pending dulu untuk penerapan portal yang ada di Pasar Benang. Ratusan pedagang emak-emak kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi jelang pemilu. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ratusan simpatisan dan juga pendukung saat berkunjung di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kampanyenya, Anies Baswedan berjanji akan membangun iklim investasi yang berpihak kepada rakyat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut oleh ratusan simpatisan dan pendukung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di hadapan para pendukungnya, Anies berjanji memberikan perubahan terhadap iklim investasi di Sulawesi Tenggara, utamanya dalam sektor pertambangan. Ia menyampaikan rencananya untuk membangun investasi padat karya di Sulawesi Tenggara yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tidak hanya itu, Anies juga menilai investasi pertambangan di Sulawesi Tenggara belum berpihak kepada rakyat. Bahkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan memberikan dampak buruk bagi warga lingkar. Karena itu ke depan yang kita mau dorong apa? Investasi yang menyerap tenaga kerja supaya mereka yang sudah selesai sekolah, kuliah, ada lapangan kerja. Anies berjanji jika terpilih akan menciptakan investasi di berbagai sektor agar menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Kota Bengkulu. Dengan menggandeng artis Raffi Ahmad, Prabowo menyampaikan program andalan Paslon 02 di depan para pendukungnya. Dengan ditemani artis Raffi Ahmad dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan dan pendukungnya di Gedung Balai Buntar, Kota Bengkulu. Di depan para pendukungnya,
Prabowo menyampaikan salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran, yaitu strategi transformasi bangsa. Prabowo berjanji akan mengajak pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk mengelola sumber alam serta memakmurkan rakyat Indonesia. Prabowo juga memastikan untuk meneruskan program hilirisasi milik Presiden Joko Widodo. Kita akan mengelola kekayaan itu supaya ada nilai tambah yang sangat besar. Nilai tambahnya, saya bersumpah kepada rakyat Indonesia, nilai tambahnya akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Prabowo kembali menekankan akan menjalankan program makan siang dan minum susu gratis bagi para pelajar di Indonesia jika menang dalam pemilu 2024. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ditemukan baliho Dandim Sukoharjo bersama Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Temuan ini tengah ditindaklanjuti oleh Bawaslu setempat. Inilah salah satu baliho yang sempat menghebohkan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam baliho tersebut terlihat foto Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Slamet Riyadi, berdampingan dengan paslon Capres-Cawapres tersebut. Baliho berukuran 3 x 1 meter ini berada di 3 lokasi, diantaranya di Jalan Persawahan yang jauh dari keramaian, yakni di Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. Baliho ini ditemukan oleh warga dan segera dilaporkan pada Bawaslu. Itu ada warga yang melaporkan kepada jajaran kami. Kemudian itu kami tertibkan terkait dengan ini, bagaimanapun juga itu kami menganggap bahwa ini juga ada upaya untuk memecahkan di Sukoharjo seperti itu. Jadi memang harus kami amankan. Kemudian beliau berdua tadi memastikan bahwa TNI dan Polri itu dalam pemilu tahun 2024 ini. Petugas Bawaslu Sukoharjo hingga kini masih menyisir seluruh wilayah untuk mencegah baliho sejenis terpasang kembali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Zeni Slamet Riyadi menegaskan bahwa baliho foto dirinya bersama pasangan Prabowo Gibran adalah fitnah. Yang menilai pemasangan baliho dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan tujuan penggiringan opini soal netralitas TNI di pemilu 2024. Saya menyampaikan klarifikasi yang intinya bahwa yang pertama, saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membuat atau memasang baliho yang dimaksud. Yang kedua, saya tegaskan bahwa saya beserta anggota jajaran TNI masih tetap memegang teguh netralitas TNI. Dengan adanya temuan tersebut, sepenuhnya saya serahkan kepada Sentra Gakumdu untuk diproses sebagaimana mestinya. Pencatutan foto saya yang disandingkan dengan salah satu paslon Capres dan Cawapres yang terpampang pada APK spanduk tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan hal itu jelas merugikan saya pribadi dan institusi TNI maupun TNI Angkatan Darat yang selama ini telah memberikan atensi khusus tentang netralitas TNI dalam pemilu yang merupakan harga mati dan mutlak harus dilakukan. Spanduk atau APK yang ditemukan tersebut adalah fitnah yang ditujukan pada saya dan merupakan hoax dan propaganda negatif yang sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan atau memojokkan institusi TNI dengan tujuan penggiringan opini agar masyarakat. Pemirsa, tim hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mendatangi Bawaslu RI. TPN meminta Bawaslu agar lebih proaktif dalam menangani laporan terkait pemilu 2024.
Tim hukum TPN Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu terkait lembaga pengawas pemilu yang dinilai lamban dalam merespon laporan pelanggaran. Namun dalam pertemuan, respon dari Bawaslu positif atas laporan yang disampaikan oleh tim TPN bidang hukum. Pelaporan yang masuk tidak semua dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, namun Deputi Bidang Hukum TPN juga melaporkan praktik politik uang dan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK. Bawaslu sedikit agak lamban ya dalam melakukan reaksi. Tapi kami tidak menyaksikan ya niat mereka untuk melakukan sesuatu ya, untuk menanggapi laporan-laporan yang ada. Dan kami ingin ya ke depannya ini, karena pelanggaran itu akan makin banyak. Pelanggaran itu akan makin banyak ya, dan kampanye itu kan akan mulai terbuka setelah tanggal 21 Januari. Nah, ini akan lebih banyak lagi. Sebelumnya, tim hukum TPN juga mendatangi kantor KPU Pusat Selasa siang. Dalam pertemuan secara tertutup, TPN membahas sejumlah hal terkait dengan penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Dalam waktu dekat ini nanti KPU akan mengundang tim pasangan calon, seperti yang sudah ya, rapat pertama kan dengan tim pasangan calon, tentang apa saja yang kemarin terjadi, peristiwa apa namanya dari aspek teknis penyiaran, aspek debatnya maupun suasana yang ada di situ, nanti kita evaluasi bersama-sama. Kedatangan TPN ke Bawaslu dan KPU dilakukan demi integritas pemilu 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Sutrisno Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginap di rumah salah satu warga di Tegal usai berkampanye di Brebes, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bermalam di rumah warga merupakan salah satu agenda rutin Ganjar saat berkampanye di berbagai daerah. Kali ini Ganjar berkesempatan bermalam di rumah milik Ibu Waidah, seorang guru honorer, dan anaknya Fikri Haikal, seorang alumni SMKN Jateng Semarang di Jalan Arjuna, Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dapat menghantarkan Fikri ke pendidikan yang lebih tinggi hingga mendapat pekerjaan. Iya, ini nginep di rumah warga yang anaknya alumni SMK Jateng. Jadi rumah ini ternyata dibangun oleh anaknya 80 juta kalau nggak salah. Belum selesai Pak, nanti saya terusin. Waduh, terharu saya. Dan bisa tidur nyenyak, dikasih sarapan, apa namanya kalau nasi sini namanya? Nasi ponggol khas Tegal. Kayak apa sih, rames gitu, enak banget. Dan saya senang mendengar cerita orang tuanya, anaknya yang sekolah di SMK Jateng ini budi pekertinya baik, anak yang bertanggung jawab, kerjanya profesional. Ingat orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Dalam skala nasional, Ganjar akan menitik tumpukan pembangunan manusia pada pendidikan. Salah satunya melalui program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri akad nikah putra bungsu Adipati Paku Alaman. Mahfud terkesan prosesi ijab menggunakan tradisi Jawa, hukum Islam, serta hukum negara yang dibalut secara harmonis. Bertempat di Kompleks Pura Paku Alaman, Mahfud MD, calon wakil presiden Partai Perindo nomor urut 3, menghadiri prosesi akad nikah putra bungsu Adipati Paku Alaman, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Karya Paku Alam 10. Bendara Pangeran Karya Kusumo Kunto Nugroho dengan Dr. Laili Annisa Kusumastuti Rabu siang. Mahfud mengaku beruntung diundang dalam peristiwa sakral bernuansa tradisi ini. Mahfud semakin terkesan saat proses akad disambut tradisi Jawa yang dipadukan dengan hukum Islam serta hukum negara. Tradisi seperti ini memang menjadikan pernikahan lebih mengesankan. Saya beruntung bisa hadir di acara yang lebih bernuansa tradisi adiluhung kita. Ini tadi satu pernikahan
yang mencampurkan antara tradisi yang sangat indah dicampurkan dengan hukum Islam, dicampur juga dengan hukum negara yang sangat harmonis sehingga pernikahan berlangsung dengan sangat mengesankan. Mahfud pun mendoakan yang terbaik bagi kedua mempelai agar bisa hidup rukun dan tentram serta penuh kasih sayang. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Galuh Wisma, iNews melaporkan. Calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud unggul di Jawa Timur dan Jawa Tengah berdasarkan hasil survei Gagas Lintas Data atau galidata.id. Selain itu, program kerja paslon nomor urut 3 paling disukai masyarakat dibandingkan dengan paslon nomor urut 1 dan 2. Gagas Lintas Data atau galidata.id menggelar survei elektabilitas 3 pasangan calon di Pilpres 2024. Galidata menyoroti sasaran suara di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasilnya, Ganjar Mahfud unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara Prabowo Gibran unggul di Jawa Barat. Di Jawa Timur, Ganjar Mahfud unggul dengan elektabilitas 37,1%, disusun Anies Muhaimin dan di posisi terakhir Prabowo Gibran dengan 27,6%. Di Jawa Tengah, Ganjar Mahfud memperoleh elektabilitas 43,7%. Paslon 2 di 2 posisi 2, sedangkan Paslon 1 di posisi 3 dengan 24%. Sementara di Jawa Barat, Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 40%. Ganjar Mahfud berada di posisi 3 dengan 22%. Untuk samping errornya 2,83% dengan tidak kebiasaan 95%. Dan kita pengen tahu juga terutama di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi kita pengen tahu ketika kita tambahkan dengan sampel masing-masing provinsi dalam kampus seperti apa hasilnya. Jadi tetap 1.200 itu bisa, khusus di Jawa itu masing-masing kita tambah 800. Galidata juga menyoroti tingkat kesukaan masyarakat terhadap program 3 pasangan calon presiden 2024. Hasilnya, program kerja yang paling disukai masyarakat adalah program yang ditawarkan Ganjar, dengan elektabilitas 56,8%. Sedangkan sisanya sebanyak 22,1% suka dengan program Paslon 02 dan 21,5% menyukai program Paslon 01. Satukan tekad mendukung dan memenangkan Ganjar Mahfud untuk Indonesia 2024 melalui pesta rakyat berlangsung di sejumlah wilayah. Pemirsa, bersamaan dengan digelarnya konser musik, ribuan warga Kabupaten Lamongan, Jawa Timur turut menghadiri deklarasi untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 mendatang. Ajang pesta rakyat Ganjar Mahfud yang berlangsung di lapangan sepak bola Balakan Pula ini menjadi saksi dari semangat dalam mendukung perubahan positif untuk masa depan bangsa. Kegiatan ini dimeriahkan oleh sejumlah penampilan musisi dari berbagai genre seperti Orkes Musik Sera, Ersa Amelia, dan juga Nilam Dermaga. Sebelumnya, pemirsa, ribuan warga juga berkumpul di alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah untuk mendeklarasikan dukungan mereka kepada Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Konser musik bertajuk Pesta Rakyat Ganjar Mahfud yang digelar oleh sahabat Ganjar ini dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama seperti Iwake hingga NDX Aksa. Dukungan massal ini menjadi dorongan kuat bagi paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk melangkah maju dan mewujudkan perubahan positif bagi Indonesia. Mendekati Pilpres 2024, relawan Ganjar Mahfud semakin gencar menyosialisasikan program unggulan paslon nomor 3 tersebut di berbagai daerah, mulai dari menggelar bazar murah, membantu para pelaku UMKM, kegiatan sosial, hingga memberikan sejumlah pelatihan menyasar ibu rumah tangga.
Wujudkan kemudahan berusaha bagi UMKM, relawan Krivisaya Ganjar menggelar bazar pakaian murah di Desa Tambangan Kelekar Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sumber pakaian bekas layak pakai yang dijual murah kepada warga berasal dari borongan dagangan pelaku UMKM. Warga pun bisa menembus pakaian murah yang masih bagus itu hanya dengan harga Rp10.000 saja. Sementara di Tuban, Jawa Timur, relawan Kiai Muda Ganjar mengadakan bazar sayur, lauk pauk, hingga bahan pokok lain di dua lokasi yakni Desa Klumpit dan Desa Tluwe. Sejumlah barang yang diperdagangkan diperoleh dari memborong dagangan UMKM maupun pedagang kelompok setempat. Hanya dengan Rp20.000 saja warga bisa membeli beras, minyak goreng, sayur mayur hingga lauk pauk sebagai bentuk kepedulian memenuhi keperluan gizi keluarga. UMKM Sahabat Sandi for Ganjar Mahfud Jakarta Utara dan kader Partai Persatuan Pembangunan mengadakan pelatihan pembuatan sabun cuci piring untuk usaha rumah tangga. Pelatihan ini bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan di Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Selain mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan memperjuangkan kesempatan pekerjaan baru, kolaborasi keduanya juga untuk mengenalkan program Ganjar Mahfud ke masyarakat. Membimbing masyarakat lebih terampil juga dilakukan Gerbong Pecinta Sandi Uno for Ganjar lewat pelatihan pembuatan sabun cuci piring di Pesawaran, Lampung. Pelatihan pembuatan sabun cuci piring ini diadakan untuk mengembangkan keahlian khususnya ibu rumah tangga agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Melalui workshop kewirausahaan diharapkan bisa menjadi salah satu sumber penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional. Untuk mendukung kemajuan sektor wisata, relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat memberikan sejumlah peralatan pendukung jualan kepada para pelaku UMKM Pantai Ampenan di Kota Mataram. Berbagai bantuan itu diantaranya termos, tikar, hingga pengeras suara yang akan digunakan untuk menarik perhatian pembeli. Selain pemberian bantuan, kedatangan relawan juga untuk mensosialisasikan visi misi dan berbagi program unggulan dari paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang dapat membantu para pelaku UMKM. Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat, relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat memberikan bantuan peralatan tangkap ikan untuk kelompok nelayan di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar. Bantuan diberikan usai dilakukan survei kebutuhan nelayan di mana banyak peralatan tangkap ikan mereka yang telah rusak dan usang. Bantuan ini diharapkan bisa menunjang aktivitas para nelayan sekaligus meningkatkan produktivitas mereka. Relawan Orang Muda Ganjar bersama masyarakat bergotong royong memperbaiki akses jalan di Desa Tonasa, Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerja bakti ini digelar untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas sehari-hari sekaligus mensosialisasikan sejumlah program unggulan Ganjar Mahfud kepada masyarakat. Pemirsa, penampilan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo pada debat Capres 2024 dinilai lugas dan tajam, didukung data yang akurat. Gagasan yang berimbang antara sudut pandang internal dan juga eksternal pertahanan nasional tersebut membuat Ganjar layak disematkan title War Daddy. War Daddy disematkan Wakil Ketua Umum Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah kepada calon Presiden Ganjar Pranowo setelah penampilannya pada debat Capres 2024. Menggunakan jaket bomber yang dipadukan dengan celana chinos membuat Ganjar mirip dengan karakter sang komandan tank legendaris War Daddy dalam film perang Fury. Dalam debat, Ganjar dinilai tampil lugas dan tajam dengan gagasan yang berimbang antara sudut pandang internal dan eksternal pertahanan nasional. Jadi dia tidak hanya melulu pada alat pertahanannya saja atau bagaimana konteks pertahanannya, bagaimana dia coba combine-kan dengan ekonomi pertahanannya, bagaimana dia combine dengan SDM-nya atau masyarakatnya. Sementara itu di Sidoarjo, Caleg DPR RI Dapil Jatim 1 dari Partai Perindo, Anang Iskandar, mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk melihat langsung kualitas calon Presiden Ganjar Pranowo dalam nonton bareng debat Capres 2024.
Kita mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memilih Partai Perindo dan juga memilih Ganjar Mahfud nomor 3. Intinya kita tetaplah kompak, mantap untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Pak Mahfud sebagai wakil presiden. Jelang pemilu 2024, Partai Perindo akan terus mengoptimalkan sosialisasi dan konsolidasi ke masyarakat untuk pemenangan Partai Perindo dan paslon nomor 3 Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai cara unik dilakukan para calon anggota legislatif Partai Perindo untuk mendekatkan diri dan menggait suara masyarakat, seperti yang dilakukan pemeran Prabu Siliwangi An Kusmardian yang menyapa dan bersosialisasi dengan warga di Cirebon, Jawa Barat. Menaiki Singa Depok dan diiringi tarian Cucuk Lampa, Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 8 dari Partai Perindo, An Kusmardian, disambut ratusan warga dan seniman budaya menuju Sanggar Rara Rantang di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Cirebon. Memakai kostum Prabu Siliwangi, An Kusmardian tampil unik dan memikat warga sekitar. Penampilannya ini sesuai dengan visi misinya yang ingin menjaga dan melestarikan budaya nasional, salah satunya dengan mendirikan kampung budaya. Kampung budaya yang ingin saya dirikan itu untuk memfasilitasi semua sebetulnya, dari mulai nanti pelaku seni tari ataupun pencaksilat, pokoknya yang berbau seni dan budaya itu akan dipadukan di kampung budaya itu. Sementara di Kelurahan Kaluaga, Kecamatan Harjamukti, dan Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, An juga berkeliling kampung menyapa warga. Dukungan kepada pemeran Prabu Siliwangi ini diberikan masyarakat setempat yang ditandai dengan ditempelkannya stiker di rumah-rumah warga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu holding BUMN, ID Survey, memberikan bantuan sarana air bersih kepada salah satu sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan ini diberikan untuk memudahkan siswa dan guru di daerah pelosok desa untuk mendapatkan air bersih. Siswa dan guru di SDN Pamijahan 02 Kabupaten Bogor, Jawa Barat kini tak perlu repot lagi membeli atau membawa air minum dari rumah. Pasalnya, air keran di sekolah mereka kini bisa langsung diminum tanpa harus dimasak lagi. Instalasi air bersih ini merupakan bantuan dari ID Survey, holding BUMN yang terdiri dari PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sukovindo, dan PT Surveyor Indonesia. Selain air keran yang bisa langsung diminum, ID Survey juga memberi bantuan sarana air bersih untuk kebutuhan toilet. Hari ini kami bantu untuk di SD 02 Pemijahan Bogor, di mana bantuan yang kami berikan adalah bantuan air bersih. Kami bukan saja hanya bantuan air bersih, tapi air bersih ini juga yang sudah bisa layak minum dan sangat bagus untuk kesehatan. Di mana memang kita sama-sama tahu bahwa di Bogor ini itu memang area hujan, tapi pada intinya bahwa area hujan ini di Bogor setiap ada musim kemarau itu cukup kekurangan untuk air bersih. Pertama saya mengucapkan terima kasih ketika PT tersebut yang telah memberikan bantuan berupa air siap minum. Mudah-mudahan dengan ada bantuan ini bisa meringankan kepada siswa-siswi yang ada di SDN Pamijahan 2 di sini, yang awalnya setiap hari dia bawa air untuk minum ketika dia itu melakukan KBM. Dengan adanya bantuan air bersih seperti ini, alhamdulillah dia tidak lagi membawa air bersih dari rumah. Bantuan ini diharapkan semakin memudahkan siswa dan guru di pelosok desa untuk mengakses air bersih. Program yang telah 2 kali dijalankan di Kabupaten Bogor ini, rencananya juga akan dilanjutkan di wilayah lain di Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Sekitar 2.000 jemaat menghadiri Natal bersama yang diselenggarakan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah LP3KD di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ketua LP3KD yang juga Ketua Bapilu Partai Perindo, Roni Tanusaputra, berharap perayaan Natal mempersatukan umat di tahun politik 2024 serta mendapatkan kedamaian dari Sang Pencipta. Acara Natal bersama yang terdiri mulai dari Morowali, Morowali Utara, Poso, Palu, Toli-Toli, Sigi, Donggala, Pulau. Oh, hadir semua ya? Sekitar berapa ratus? Ya, kurang lebih 2.000-an lah. 2.000. Natal bersama ini adalah Natal Kepikepan Palu yang mengambil tema tentang bergembiralah dan bersukacitalah karena Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, perayaan Natal ini sendiri dilaksanakan pada perayaan Epifani tanggal 6 Januari sebagai perayaan kebersamaan umat Katolik se-Kepikepan Palu. Sementara itu di Banjarnegara, Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 7, Subagio Sri Utomo, menghadiri perayaan Natal bersama yang digelar Badan Musyawarah Antar Gereja. Partai Perindo memberikan nuansa kebinekaan, dia hadir di semua sisi, termasuk ada sholawat kebangsaan, ada istiqosah dan sebagainya. Itu diharapkan bangsa Indonesia yang benar-benar macam-macam ini bisa menjadi nyata. Dalam doa dan harapannya, Partai Perindo berharap kasih Natal dapat menjaga kedamaian dan persatuan bangsa di tahun politik 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin intens terjadi. Guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur sejauh 800 meter. Erupsi Gunung Semeru dengan skala cukup besar terpantau kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur pada Kamis siang. Dari kamera pengawas, Kawah Jonggring Saloko menyemburkan abu vulkanik dan bebatuan dengan tinggi kolom asap mencapai 400 hingga 700 meter dari puncak Gunung Semeru. Dalam 12 jam terakhir, Gunung Semeru terpantau alami 6 kali letusan dengan kekuatan sedang hingga besar. Selain itu, guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur sejauh 800 meter ke sisi tenggara. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, seismograf mencatat terjadi 42 kali gempa letusan dengan amplitudo maksimal 10 hingga 22 mm. Yang jelas potensi bahaya yang bisa diprediksi yaitu adanya awan panas guguran. Maka dari itu rekomendasi daripada BVMBG bahwa masyarakat tidak boleh beraktivitas sejauh 13 km dari pusat guguran dan 500 meter dari sepadan sungai. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang terus mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada karena status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.